Puji nama Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, kita akan mulaikan ibadah kita pada saat pagi ini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Di sepanjang hidup kami Tuhan, di sepanjang hari yang kami lewati, Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap menjaga dan melindungi kami Tuhan. Kami kembalikan semuanya Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami ingin selalu dekat dan dekat kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus. Amin. Oh Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah, dengan kuasa Dia Tuhan, penuhilah kami. Mengalirlah sekarang. Ya Roh Kudus berhembus, Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini. Ya Roh Kudus hadir di sini.
Haleluya. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau yang layak kami sembah dan agungkan, karena Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami, supaya kami boleh merasakan sukacita. Allah besar ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan ya Bapa. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Engkau lawati kami semua, karena Roh Kudus menjadi kekuatan yang besar buat kami iring dan percaya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Baik pelayanan pujian, baik pelayanan singar, baik pelayanan musik, baik pelayanan kolektan ya Tuhan, baik pelayanan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami ya Bapa, supaya kami pula membawa berkat yang besar daripada Tuhan. Sebentar untuk asa yang kudus, perjamuan suci ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hidup kami. Kami sudah mempersiapkan hati, pikiran kami. Kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan, kuasa kegelapan, Engkau hancurkan di dalam nama Yesus. Karena di dalam nama-Mu ada kuasa yang besar yang dapat mengalahkan segala-galanya. Kami yakin dan percaya tempat ini sudah dikuduskan oleh kuasa-Mu. Terpuji akan nama-Mu ya Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Aminnya 3 kali biasanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan puji yaitu berkata, besarkan nama Tuhan. Puji-pujilah Dia. Haleluya.
Kalau engkau ditebus oleh Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam keadaan apapun engkau pada saat ini, Yesus yang menolong kita. Penderitaan kan, masalah kan, problem yang kau alami pada saat ini terlebih dahulu, Yesus telah mengalami semuanya. Yesus telah mengalami penderitaan yang begitu besar dan begitu berat. Penderitaan yang kau alami tidak sebanding dengan penderitaan Yesus di atas kayu salib. Tetapi keadaan di dalam hatimu engkau berkata, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring
berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Inilah kehidupan kami. Kami mau sekalipun cobaan begitu berat yang kami alami, kami mau berikut salibmu. Sekalipun penderitaan, sekalipun susah kami alami Tuhan, tetap kami mau berikut salibmu. Sekali itu tetap itu. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau angkat tanganmu. Matikan Tuhan karena mau iring mau. Amin. Meskipun ada susah, bisa kamu Haleluya Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian yang kami agungkan kepadamu, bahwasanya saya ingin mengiring Engkau selama kami masih bernafas. Meskipun kami susah, tapi kami yakin penghiburan dari Yesus dan Roh Kudus menjadi bagian hidup kami, dan kami boleh merasakan kedamaian dan ketenangan dalam menjalani hari-hari yang kami lalui. Kami tahu Tuhan, apa yang kami persembahkan, apa yang kami berikan kepadamu, mungkin tidak cukup untuk membalas semua kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Tapi kami yakin Tuhan, bahwa pengiringan yang kami lakukan kepada Engkau adalah pengiringan yang Kau berkati, yang Kau inginkan
yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena anugerah-Mu. Nafas kehidupan yang baru yang kami boleh terima dari hari ke hari. Kami yakin itu adalah bentuk kasih sayang yang sempurna Engkau terhadap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu Tuhan, di persekutuan kami yang indah ini, di persekutuan kami yang kami lakukan secara bersama-sama, apa yang kami naikkan lewat pujian, apa yang kami naikkan lewat bentuk pengorbanan, apapun yang kami lakukan untuk-Mu, kiranya Tuhan pada saat ini boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bentuk penjagaan ibadah kami dari awal hingga pertengahan saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau boleh ada di tempat ini. Engkau boleh bertata di tempat pujian kami. Kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami yakin apa yang kami lakukan, kami tahu ini adalah bentuk kasih sayang kami kepada Engkau sebagai Tuhan yang Juru Selamat kami. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan sebagian apa yang kami punya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang kami berikan itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Pertama-tamakanlah berkat yang ada dalam hidup kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, lebih baik banyak memberi daripada menerima. Apa yang kami terima itu adalah bentuk kasih sayang kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, firman-Mu yang boleh ada dalam kehidupan kami, seperti air yang selalu baru dan dibaharui. Kami yakin Tuhan, lewat air kehidupan, lewat firman-Mu yang Kau berikan kepada hidup kami, itu boleh menjadi tuntunan kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Apa yang kami lakukan Tuhan, belum tentu seturut dengan firman-Mu, tapi kami boleh belajar dari hari ke hari untuk melakukan dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih, mengucap syukur atas semua kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Dan kiranya Tuhan, hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu, kami yakin dan percaya Engkau telah persiapkan secara individu Tuhan untuk membagikan berkat dan rahasia firman yang ada di dalam hidup kami Tuhan, boleh menjadi Tuhan satu bentuk kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Kau terus pimpin Tuhan pertengahan ibadah hingga akhirnya, dan kami boleh pulang mendapatkan keberkatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Juru Selamat kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita memuji yang baik, berlindung terus dalam cintanya Tuhan. Kita menjalankan persembahan kita. Haleluya.
waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Haleluya. Haleluya. Coba bilang kiri kanan saudara, bilang Yesus sungguh baik. Ngomongnya gampang ya. Yang susah dengan bilang Yesus sungguh baik. Tapi tentu kita sampai hari ini kita merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia tebus kita dengan darah, korban yang sama untuk setiap pribadi, lepas pribadi. Yesus mati untuk saya, Yesus mati untuk saudara, untuk semua kita yang ada di ruangan, tidak terkecuali. Itu berarti nilai kita di hadapan Tuhan sungguh sangat berharga. Di hadapan dunia mungkin bisa berbeda, tapi di hadapan Dia, Gembala Agung kita Yesus Kristus, engkau dan saya berharga. Engkau dan saya adalah biji mata Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Gembala dan pengurus gereja yang mempercayakan saya untuk melayani saudara sekalian dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita membuka Alkitab kita masing-masing, Injil Matius pasal yang keempat. Matius pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Matius pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Kalau sudah dapat kita semua bangkit berdiri, kita akan membaca beberapa ayat ini secara bersama-sama. Ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Matius pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Puji Tuhan. Silakan duduk. Firman Tuhan hari ini saya ingin bagikan dengan tema di mana ada Naftali, di situ ada Zebulon. Coba bilang sama-sama, di mana ada Naftali, di situ ada Zebulon. 1, 2, 3. Itu mungkin hampir sama dengan di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada gula, di situ ada semut. Yang kerja gula apa semut, saudara? Yang harus berupaya adalah semut. Gula itu tersedia. Saya kalau sharing dengan jemaat, saya bilang berkat itu sudah tersedia dan Tuhan selalu siapkan. Tuhan siapkan. Saya sudah pernah saksikan kepada saudara beberapa bulan yang lalu, dan dari kesaksian nyata di sekitar rumah doa di tempat kami pelayanan, kami saksikan di seluruh jemaat bahwa pemeliharaan Tuhan itu pasti, ya dan amin. Dulu saudara-saudara, kalau kita lihat keong, saudara pernah lihat keong mas?
Gak pernah saya makan keong mas. Karena gereja kita di Cimuning itu dikelilingi sawah sampai sekarang, masih ditanami padi, jadi keong mas itu banyak. Jadi tidak kebayang dalam pikiran saya untuk makan keong. Tapi satu kali pagi saya lihat tetangga agak jauh, rame-rame ibu dan anak bawa ember, bawa baki untuk cari apa? Mereka cari ikan enggak, tapi cari keong. Dan saya tanya dari jauh, oh itu untuk apa? Enak om, dimakan. Lalu yang berikut ada hamba Tuhan dari daerah Bogor, dia senang sekali dengan makan keong. Keong apa? Saya bilang, keong mas. Kalau begitu Tuhan siapkan berkat bagi kami di sekitar rumah kami. Dan itu saya bilang sama istri dan anak-anak, puji Tuhan, jangan khawatir, karena semua berkat Tuhan siapkan di sekitar rumah. Ada keong mas, ada ikan betik, ada ikan gabus, tinggal pancing, saudara-saudara. Kecuali hari ini, karena musim kemarau, sawah. Jadi saudara-saudara, jemaat Tuhan sekalian, berkat itu tersedia. Tetapi saudara-saudara, harus ada upaya. Makanya saudara-saudara, di mana ada Naftali, di situ ada Zebulon. Nah, kalau kita belajar tentang nama-nama suku dari anak-anak Yakub, Naftali itu saudara-saudara anak yang ke-6 kalau berdasarkan urutan lahir. Kita tahu bersama itu anak dari Rahel melalui gundiknya yang bernama Bilha atau Bilha. Sementara Zebulon itu anaknya Lea. Nah, kalau kita belajar dalam Kejadian pasal 30, betapa mereka berselisih antara Rahel dan Lea. Mereka berselisih, memperebutkan satu laki-laki, Yakub. Dan kalau kita belajar, saudara-saudara, begitu rupa pertentangan di antara kedua wanita ini, istri Yakub. Maka lahirlah yang pertama dari dua nama yang kita sebut hari ini, Naftali. Apa arti Naftali, saudara-saudara? Bergulat, bergumul, berperang. Apalagi, saudara-saudara. Lalu Zebulon itu artinya hadiah yang indah. Nah, kalau kita belajar lagi tentang letak kedua suku ini, saudara-saudara, dalam ketika mereka di kitab di kitab Joshua, saudara-saudara, kedua suku ini rupanya nempel. Latar belakang keluarga lahirnya mereka bertentangan, tapi ketika buang undi, saudara-saudara, mereka mendapat tanah warisan di tanah Kanaan, saudara-saudara, mereka nempel. Lalu saudara-saudaraku yang kekasih, kenapa dua suku ini selalu disebut bersama-sama seperti Efraim dan Manasye? Di mana ada pergumulan, di situ ada kemenangan. Amin. Di mana ada pergulatan, di situ ada hadiah. Berkat tersedia, Tuhan selalu siapkan bagi setiap saudara dan saya. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kalau saya belajar, saudara-saudara, saya baca bahwa setiap lebah, satu hari dia harus pulang pergi 10 kali setiap lebah. Saudara kalau kerja setiap hari 1 kali doang ya, 1 kali pulang pergi. Betul ya? Jadi ada yang kerja di BP7, berangkat pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan. Jadi lebah itu, saudara-saudara, dia harus bekerja 10 kali PP. Dan setiap kali perjalanan dia harus hinggap di 1000 bunga. Jadi setiap kali dia melakukan perjalanan, dia harus hinggap di 1000 bunga. 1 hari 10 kali. Itu berarti dia harus hinggap dalam 1 hari 10.000 bunga.
Untuk menghasilkan madu 1 kilo dibutuhkan 65.000 perjalanan ke 65 juta bunga. Yang bekerja bunga apa? Lebah. Bunga tersedia bagi lebah. Percayalah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus telah menebus kita dengan darahnya. Dia yang menebus kita dengan darahnya. Tidak masalah, tidak soal bagi kita dalam hari-hari, dalam minggu, bulan, tahun kita hadapi, mungkin dengan pergumulan, mungkin dengan beban yang berat, mungkin dengan masalah, tidak soal. Karena apa? Ada hadiah, ada berkat tersedia bagi setiap kita. Kalau saya baca ayat ini, saudara-saudara, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Yesus dalam memulai pelayanannya sudah langsung dihadapkan dengan tantangan. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan, ini sudah tanda-tanda berarti Tuhan tidak izinkan. Kan sering kita memulai langsung lalu ada tantangan, berarti kayaknya tanda-tanda nggak sukses gitu. Memulai pelayanan kayaknya mau berangkat kerja, mau berangkat pelayanan, mau ke gereja ada tantangan, berarti Tuhan tidak izinkan saya ke gereja hari ini. Memulai usaha langsung ada tantangan, berarti kayaknya Tuhan tidak izinkan kita memulai usaha ini. Seringkali demikian. Tapi Yesus menjadi contoh teladan ketika dia memulai pelayanannya. Sudah langsung ada tantangan, sudah ada kematian, dan itu ancaman dalam perjalanan. Saudara-saudara, sebagai umat tebusan darah Yesus Kristus, berjuanglah, amin. Bergulatlah. Jangan sedikit-sedikit tantangan datang, aduh kayaknya masalah datang lalu tinggalkan Tuhan, masalah datang lalu lesu, tidak datang beribadah kepada Tuhan. Dan saudara-saudara kekasih, ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Lalu ketika kita baca, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan. Kalau kita kan masing-masing mungkin sudah banyak yang divaksin, lalu harus supaya dapat sertifikat vaksin, kita harus daftar di Peduli Lindungi. Kalau saya ada juga, saya buka langsung daerah kita, langsung ada warna apakah? Ada warna oranye, ya kan? Ada warna merah. Pemerintah kita sudah menerapkan label berdasarkan warna. Ada zona merah. Ada yang tinggal di zona merah, ada yang di zona oranye, ada yang di zona kuning. Ya syukur-syukur ada yang di zona hijau. Parahnya lagi ada yang di zona hitam. Karena COVID sudah. Ketika saya baca firman Tuhan ini, tenang hatiku dan bilang sama jemaat, percayalah, tidak peduli engkau di zona mana. Tidak soal. Karena apa? Yesus sampai di sana, Yesus ada di sana. Mungkin karena corona ada kita tempat tinggal kita masuk kategori apapun berdasarkan warna. Itu karena corona. Saya tidak tahu kalau berdasarkan ekonomi. Saudara yang tahu, saudara-saudara, kira-kira kalau dibuat warna keadaan ekonomi saudara, ada warna apa?
merah. Waduh, istri saya bilang, Pak, ini kayaknya sudah mau tatap muka. Saya biasa aja, saudara-saudara, udah biasa. Lalu mulai satu-satu dia ngomong, harus beli seragam mateng, ya kan, 2 tahun gak pernah diomongin tas, ya kan, gak pernah ngomongin sepatu, gak pernah ngomongin baju, ya kan. Lalu mulai, wah, berarti ada pengeluaran, ada biaya. Saya pikir-pikir dalam hati saya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan atur begitu rupa selama hampir 2 tahun kita nggak pernah mikirin tas, sepatu, apalagi baju. Istri saya minggu yang lalu bilang sudah mau tatap muka. Nah, ketika saya berpikir soal itu, saudara-saudara, ada pengeluaran, ada uang yang harus dikeluarkan, lalu saya ada di zona apa soal keuangan? Saudara-saudara, ada di zona apa soal keuangan hari-hari ini? Tidak masalah. Karena apa? Yesus ada di sana. Amin. Mungkin zona, mungkin rumah tangga, keluarga. Ada masalah, ada tantangan, bukan soal corona, bukan soal keuangan, tapi soal sakit, penyakit. Engkau ada di zona mana? Dan Yesus pergi ke sana supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, bangsa yang diam dalam kegelapan. Ini kalau disebut sekarang ini zona hitam, bayang-bayang maut. Kita ngobrol dengan beberapa orang, kalau bisa isolasi mandiri. Kenapa? Kalau di rumah sakit, maaf saudara-saudara, hanya kesaksian saja. Kalau di rumah sakit, wah, kita lihat kiri ada yang lagi menggap-menggap, kita lihat kanan ada yang menggap-menggap, kita lihat suasana mencekam seperti maut. Mungkin keadaan itu kita alami. Nggak ada yang mendukung kita untuk hidup. Nggak ada yang mendukung kita untuk sukses dalam hidup. Karena kita lihat sekeliling kita, nggak ada yang mendukung. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan ketika pemimpin pujian bilang puji Tuhan, masih ada yang bilang haleluya, walaupun nggak semua. Ya, pemimpin pujian. Karena apa? Situasinya mendukung. Tapi pernahkah atau mungkin saudara ada di zona atau keadaan situasi bayang-bayang maut? Tidak ada hal yang mendukung kita, yang menopang kita, yang mendorong kita. Tidak peduli. Yesus sudah mati bagi kita. Amin. Yesus mati bagi kita. Yesus ada di sana. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang. Asal ada Yesus. Yang penting ada Yesus. Apalagi kita sudah nyanyi tadi, saya mau iring Yesus meskipun saya susah. Ketika di sekolah Alkitab, saudara-saudara, mati hidup buat Tuhan, membuang diri ke ladangnya Tuhan, mati hidup untuk Tuhan. Tapi suruh menderita, gak mau, saudara-saudara. Mati mau, tapi kalau menderita, mati hidup untuk Tuhan, tapi nggak boleh tersinggung, nggak mau tersinggung. Ada yang mati hidup untuk Tuhan? Saya percaya nggak perlu sebut, semua kita mati hidup untuk Tuhan. Matikah hidupkah, seperti itu. Tapi tidak semua orang siap menderita. Itu sebabnya lagu itu, meskipun saya susah. Ada yang susah di sini. Meskipun saya susah. Jadi percayalah kalau ada Yesus datang ke sana supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang. Siapa terang itu? Yesus. Dan bagi mereka yang diam di negeri
yang dinaungi maut telah terbit terang. Siapa terang itu? Yesus. Yesus satu-satunya harapan kita, tidak ada yang lain. Upaya boleh-boleh saja pakai masker, pakai apapun, kita mendukung pemerintah supaya secepatnya keadaan ini membaik. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan kita, Yesuslah yang menjamin hidup kita. Hanya karena Yesuslah yang datang ke setiap rumah tangga orang percaya, ada damai sejahtera, ada sukacita. Kesaksian terakhir di gereja kami, saudara, seorang bapak datang, umur 70 tahun, 2 orang. Lalu dia bersaksi, dia minta tanda dari Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan aku dalam perjalanan ibadah hari ini, maka aku akan mengucapkan rasa syukur. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, Yesus sembuhkan dia. Dalam perjalanan di mobil, dia bersaksi sama istri saya, kok saya sudah sembuh ya? Dia mau bicara buang air besar dan kecil darah. Kalau darah. Karena itu dia sudah mau bunuh diri, mau lompat dari lantai 10 menurut kesaksian. Saya tanya, hanya karena itu. Ekonomi bagus, usahanya, karyawannya ada 1000-an orang, mobil ratusan katanya. Tapi dia merasa Tuhan tinggalkan dia. Masa si Tuhan hanya sakit begini Tuhan tidak bisa sembuhkan? Aku sudah begini dan begitu. Masa si Tuhan hanya untuk butuh waktu tidak begitu lama, Tuhan sembuhkan aku. Lalu dia minta tanda, Tuhan sembuhkan. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab doa kami. Yesus menyembuhkan bapak ini. Haleluya. Lalu karena dia sembuh tuh, dia tahu berterima kasih. Ada kan orang yang tidak tahu berterima kasih, udah ditolong malah merongkok dia. Lalu dia dorong, dia bilang sama istri saya, istri ibu gembala, Bu, bilang sama bapak, peredam nanti dulu. Jadi kita bergumul, saudara tahu kita bergumul peredam. Ruangan kita ada 7,5 kali 18 meter. Kita ibadah di lantai. Butuh katanya, saya tanya tukang itu material tukang hampir 100 juta, 80 juta lebih. Itu, tapi belum plester di luar. Jadi ketika dia masuk ruang ibadah, dia bilang, dia lihat bolong-bolong. Aduh sayang, peredam pasang, kalau plester belum di plester, nanti jadi masalah. Saya bilang, Pak, ini upaya jemaat. Memang sama sekali kita tidak mikirin plester dulu, butuh hampir 50 juta, 600 meter persegi yang harus plester. Lalu dia bilang, karena dia bilang, saya sudah sembuh. Dia bilang sama ibu gembala, bilang sama Pak Gembala, jemaat urusin peredam di dalam, kita urusin plester di luar. Lalu saya bilang, 1 batang bambu pun tidak ada uang tersedia untuk beli plester. Dan puji Tuhan, gereja kita, rumah doa kami sebut di sana, sudah di plester. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan. Dia berterima kasih. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara keadaan apa yang saudara alami hari ini. Sesulit apa pergumulan yang saudara hadapi dalam hidup ini, tidak masalah. Yang penting ada Yesus. Amin. Yang penting ada Yesus. Coba bilang kiri kanan saudara, yang penting ada Yesus. Betul Bapak? Betul saudara. Yang penting ada Yesus. Yang penting ada uang. Ada uang semua bisa dibeli. Tapi ternyata uang tidak menjamin bahagia. Saya sudah bilang Bapak ini semuanya, dia punya mobil, dia ceria. Tapi tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita karena sakitnya. Bagi saudara-saudara yang sakit, Yesus masih ada di sini. Amin. Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Haleluya. Yesus datang pada setiap pribadi keluarga, pada setiap keadaan apapun, pada setiap zona apapun, pada setiap warna apapun.
Haleluya. Puji Tuhan. Kita semua bangkit. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu, Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Engkau yang menebus kami dengan darah. Terima kasih Engkau mati bagi kami. Engkau menyelamatkan kami. Kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami adalah tebusan darah. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan kerjakan. Dan kami hanya dapat ini dalam Engkau Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ku sembahkan, ku sembahkan. Dicabut, dicemeti, digantung di Kalvari untuk menyelamatkan kami, menggantikan hidup kami semua. Berkatilah roti dan anggur ini. Sebentar akan dibagi-bagikan di antara kami, supaya setiap kami mengingat kembali betapa Engkau mengasihi kami. Engkau mati dan urapilah pelayan-pelayan
Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Betapa Ku
kemudian angkatlah lebih tinggi dari kepala sebagai penghormatan kita untuk Tuhan. Yesus disalibkan untuk menebus kita sekalian. Haleluya, haleluya. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kita. Sama-sama makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Setelah makan, pegang cawan dengan tangan kanan, kemudian angkatlah lebih tinggi dari kepala sebagai penghormatan kita untuk darahnya yang tertumpah di Kalvari, menyucikan, menguduskan, menyembuhkan. Terima kasih. Sebelum kita minum, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita sama-sama minum dengan iman percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan. Kalau ada yang lemah, kuatlah engkau. Kalau ada yang sakit, disembuhkan. Yang sakit disembuhkan. Disembuhkan, sembuhlah engkau. Kalau ada yang susah, dihiburkan. Kalau ada yang susah, dihiburkan. Terhiburlah. Terima kasih Tuhan. Kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami adalah milik tebusan darah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Kami terima berkat dan pelayan-pelayan-Mu yang bertugas dalam perjamuan asa yang kudus. Engkau memberkati. Kami sudah melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan menjalankan kepada persembahan kita yang kedua. Kita akan pujian kasih Allah melingkupi saya. Melingkupi saya.
memberkati persembahan yang saudara berikan bagi pelayanan di tempat ini. Dan juga terima kasih buat hamba Tuhan, Pendeta Salomon Bapak ya. Kalau seperti Tuhan Yesus, kita tidak bisa dipisahkan dengan apapun juga. Kita yakin kita tetap melekat erat dengan Tuhan Yesus kita, walaupun kesusahan, penderitaan yang datang, kita tetap melekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Lalu untuk pelayan minggu depan bisa dilihat di monitor, dan latihannya hari Sabtu jam 3 sampai jam 5 sore. Lalu menara doa setiap minggunya kita adakan hari Jumat 10 September mulai jam 7 malam sampai jam 7 pagi 11 Septembernya. Jadi siapa yang ingin punya kerinduan berdoa kepada Tuhan bisa menghubungi saya sendiri dan juga Bapak Yosi Luntungan, karena doa adalah fondasi kita untuk melayani Tuhan. Tanpa doa kita akan lemah. Amin. Amin. Jadi di dalam 1 jamnya tidak harus 1, bisa 5, bisa 6, bisa 7, nggak apa-apa saudaraku yang punya kerinduan. Kalau misalnya aduh saya cuma bisanya 15 menit, nggak apa-apa, daftar aja 15 menit, nanti ada yang menyusul, ada 2 orang, nanti 1 jam 1 orangnya lagi. Jadi kalau yang punya kerinduan untuk berdoa, tidak tertutup kemungkinan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, memulihkan kita, bahkan menyembuhkan setiap sakit kita. Amin. Haleluya. Yang ulang tahun, wah saya sendiri. Kebetulan hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat semuanya. Lalu dana kasih setiap bulannya, maaf saudaraku, bukannya untuk menagih, tapi mengingatkan supaya jangan terlalu banyak, karena per bulannya 50 per keluarga. Nanti kalau tiap bulan ya dikali 6 saja sudah lumayan banyak. Tapi kalau kita per bulan dari 50 itu tidak terasa. Jadi anggota yang ikut dalam dana kasih silakan memberikan dana kasihnya setiap bulan, nanti ada di petugasnya di belakang. Lalu ada lagi tante? Oh ya. Lalu satu lagi tambahan untuk pernikahan Gunawan. Di gereja kita punya kuota sekitar 50 orang. Jadi dari pihak keluarga cowok itu ada 11, pihak keluarga perempuan 13 orang untuk mengikuti ibadah pemberkatan peneguhan nikah daripada saudara Gunawan dan juga saudari Mutiara. Jadi sisanya itu jemaat, sisanya 10 orang, karena pelayan sudah masuk di dalamnya, pelayan hamba Tuhan semuanya. Jadi 10 orang yang mau ikut di dalam pemberkatan dan peneguhan pernikahan saudara kita Gunawan, daftar ke saya. Karena tahu sendiri ya, PPKM harus dimonitor terus dan terkontrol. Jadi jangan sampai melebihi kapasitas yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan kita menentukan dari gereja yaitu 50 orang, jadi sisa dari jemaat yaitu 10 orang. Jadi yang mau mengikuti silakan daftar ke saya nanti setelah pulang ibadah ini, silakan daftar ke saya. 10 orang ya saudara-saudara yang punya kerinduan untuk mengikuti peneguhan acara nikah daripada saudara kita Gunawan dan juga saudari Mutiara. Itu saja. Oh iya, ibadahnya pun bagi 2 sesi ya saudara. Sesi pertama pemberkatan dan peneguhan, sesi kedua resepsi. Setelah ibadah pemberkatan nanti sekitar jam 12 nanti baru resepsi dan jemaat bisa datang. Jadi di tempat ini ya saudara, tanggal 25 September nanti undangan akan menyusul, tapi hanya pemberitahuan saja dari sekarang. Jadi jangan sampai nanti kapasitas pemberkatan dan peneguhan melebihi daripada target yang ditentukan daripada pihak gereja. Nanti malah ada petugas dari pemerintahan datang
Nanti malah seperti ini, tidak boleh. Jadi kita harus mengantisipasinya dari sekarang. Amin. Amin. Haleluya. Nanti daftar ke saya ya setelah ibadah sesi pertama ini. Puji Tuhan. Itu aja, kita beri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat sesi pertama ini. Kita puji, kita doa ya. Amin. Haleluya. saatnya kami berdoa bagi umat-umat-Mu dalam permohonan-permohonan doa mereka. Kami berdoa untuk Ibu Greta Nau, memberkati keluarga supaya Tuhan tolong dan Tuhan memberi kekuatan. Itu sebabnya kami topang dalam doa, tolong dan beri kekuatan ya Tuhan bagi keluarga ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Karmawan dan Ibu Wati, orang tua dari Saudara Gunawan. Tuhan tolong baik keluarga, usaha, biar Engkau pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan, hanya Engkau ya Tuhan yang sanggup menolong. Itu sebabnya kami datang kepada Tuhan, pulihkan dan tolonglah keluarga ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Esther yang sakit kaki, bagian kaki, supaya Tuhan sembuhkan. Kami datang pada Tuhan penyembuh kami. Bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan ibu ini. Dan kami berdoa secara khusus, kami topang dalam doa untuk
pernikahan saudara Gunawan dan saudari Mutiara, supaya Tuhan tolong berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah dirancang oleh keluarga kedua belah pihak bersama dengan pelayanan yang ada di tempat ini. Tuhan tolong Kau beri kesehatan yang prima bagi kedua kekasih ini dan keluarganya, supaya dapat mengikuti dan terlaksana acara pernikahan dengan baik, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, segala hambatan rintangan kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kelahiran putri dari Ibu Mutiara Liu dan Bapak Asun Luo. Tuhan, Engkaulah yang memberi berkat anugerah bagi keluarga ini. Doa kami bagi anak ini, berkatilah pertumbuhan fisik, amat terlebih pertumbuhan rohaninya, memberkati kedua orang tuanya dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah namamu. Dan kami mengucap syukur untuk bertambahnya usia 1 tahun lagi dari saudara kami Pasar Ibu. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari, minggu, dan bulan yang dia lalui bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur, doa kami berkati dia, urapi, pakai terus dia dalam pelayanan pekerjaan dan memberkati keluarganya. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah ini dan doa, terpujilah nama, inilah doa-doa dan permohonan kami. Kami topang dalam doa untuk Ibu Gembala. Tuhan tolong memberkati anak cucu mantu, memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Semua kami yang ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan hari ini, jerih lelah kami tidak sia-sia. Upah kami besar di sorga, karena kami melayani Raja di atas segala raja. Setiap korban persembahan yang kami letakkan di kaki Tuhan, umat-Mu yang mengembalikan milik Tuhan perpuluhan ucapan syukur, Engkau memberkati, balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Setiap pujian dan penyembahan, doa dan permohonan kami telah naik di hadirat Tuhan. Firman yang kami dengar tertanam dalam hati kami untuk setiap keadaan apapun yang sedang kami alami hari-hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Sebentar kami akan tinggalkan ruangan ibadah ini. Umat-Mu kembali pulang ke rumah masing-masing, hantar tibakan dengan selamat, dengan sukacita, membawa berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu kepada Tuhan. Turunlah kiranya berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, penebusan pengorbanan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan pertolongan, bimbingan urapan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai hari ini, esok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur dalam ibadah kita hari ini di GPDI Jemaat Kria 50 Metlan Tambun Cibitung. Kita bersyukur ibadah dengan baik berjalan, dan
pesan firman Tuhan hari ini bagi seluruh jemaat Tuhan, jemaat yang ada di tempat ini, baik yang ikut ibadah pertama dan kedua, percayalah, di mana ada Naftali, di situ ada Zebulon. Di mana ada pergumulan, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara sedang bergumul, sedang berjuang hari-hari ini untuk setiap keadaan apapun, percayalah, Yesus datang, Yesus menghampiri saudara, dan Yesus menolong, Yesus memberi jalan keluar. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, salam.